Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk siswa-siswi kelas 10 sekalian, ya hari ini saya akan membagikan video pembelajaran pada pelajaran kimia, gitu ya, yaitu mengenai bab yang di awal pertama kali sendiri, yaitu mengenal partikel dan notasi atom. Ya, baik. Saya awali dari yang pertama. Nah, yaitu atom dicetuskan pertama kali oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritus pada tahun 400-an sebelum Masehi, gitu ya. Menurutnya atom berasal dari dua kata, yaitu a artinya tidak dan tomos artinya tidak dapat dibagi lagi. Oke. Ya, jadi ini pertama kali ditemukan ya, atau pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan yang namanya Demokritus. Oke. Nah, apa saja sih yang terdapat di dalam atom, gitu ya, yang sering ditanyakan. Baik. Nah, atom terdiri atas apa saja? Ya, bisa diperhatikan. Nah, yang pertama terdiri atas inti atom atau namanya adalah nukleus. Ya, sambil diperhatikan gambar, ya. Jadi inti atom itu yang ada di tengah-tengah seperti ini, ya. Namanya adalah nukleus. Ya, kemudian perhatikan terdiri atas partikel bermuatan positif. Jadi di dalam inti atom itu ada partikel bermuatan positif dan partikel yang tidak bermuatan. Oke, partikel yang bermuatan positif itu sering disebutnya dengan nama proton. Gitu ya. Nah, sambil memperhatikan gambar ya, bahwa yang berwarna biru itulah yang dimaksud dengan nama proton. Oke, sedangkan yang berwarna merah itu yang disebut dengan nama elektron. Oke, mohon maaf, yang bernama mohon maaf, yang biru adalah proton, yang berwarna merah adalah neutron. Ya, mohon maaf. Kemudian yang berwarna hitam, yang mengelilingi ini, yang berwarna hitam, namanya adalah elektron. Oke. Nah, yang kedua yaitu terdiri dari kulit atom. Ya, kulit atom itu yang berwarna hitam ini, itu ya. Nah, di dalamnya terdapat elektron tadi. Jadi, elektron itu letaknya di kulit. Paham ya? Jadi, elektron itu letaknya di kulit atom. Sedangkan inti atom itu di dalamnya ada proton, ada neutron. Oke. Oke, baik, berikutnya. Nah, yaitu bagaimana partikel dasar penyusun atom. Ya, jadi atom itu ada partikel-partikel dasar yang menyusunnya. Ya, apa saja partikelnya? Antara lain, yang pertama, ya, namanya adalah proton. Tadi sudah, ya. Dilambangkannya adalah P, huruf P kecil, ya. Lambang kimianya adalah seperti ini. Bisa dilihat 1P1. Ya, angka 1 di bawah, kemudian huruf P, angka 1 di atas. Atau bisa ditulis 1H1. Jadi nama lain dari proton adalah hidrogen. Oke. Baik, berikutnya yaitu namanya elektron. Lambangnya adalah E. Oke. Kodenya atau lambangnya adalah E, kemudian bawahnya -1. Oke, ingat-ingat ya, kalau proton lambangnya P, kalau elektron lambangnya E. Kemudian angkanya, kalau proton itu di bawahnya 1, kalau elektron di bawahnya -1. Oke, baik. Berikutnya, yaitu neutron. Ya, kalau neutron lambangnya N, ya, kemudian konfigurasinya atau gambar atomnya, ya, yaitu 0N1 lambangnya.
Ya, lambangnya adalah 0, N, kemudian 1. Ya, kalau E itu atasnya ada nolnya. Oke. Kemudian ada namanya positron. Nah, positron itu hampir mirip dengan elektron. Bedanya dia plus 1. Baik. Berikutnya itu partikel alfa. Ya, dilambangkannya alfa, yaitu angka di bawahnya 2, angka di atasnya 4. Ya, lihat, atau nama lainnya adalah helium. Ya, He itu dibacanya helium, angka bawahnya 2, angka di atasnya 4. Oke, baik. Berikutnya namanya partikel beta. Oke, partikel beta itu bawahnya -1, atasnya 0. Ya, beta itu sama dengan elektron. Ya. Kemudian gamma, ya, kalau gamma lambangnya adalah bawahnya 0, atasnya 0. Ya. Nah, salah satu kegunaan gamma, ya, untuk wawasan saja, salah satu kegunaan gamma yaitu sebagai sinar radioaktif. Ya, biasanya dia dipakai untuk radiasi penyembuhan penyakit. Gitu ya. Jadi kalau bagian tubuh atau organ tubuh ada sakitnya, ada penyakitnya, gitu ya. Kemudian disinar dengan sinar gamma, maka bagian tubuh yang ada penyakitnya akan hilang. Gitu ya. Jadi maksud saya penyakitnya yang hilang. Gitu ya. Jadi akan sembuh. Sementara jika kena organ yang sehat, maka organnya nggak jadi masalah. Ya, jadi gamma hanya akan bereaksi, itu ya istilahnya, hanya pada bagian tubuh atau organ yang ada sakitnya, gitu ya. Dan yang dihilangkan adalah penyakitnya, maksudnya dalam hal ini, gitu ya. Jadi nanti akan dipelajari lebih lanjut saat di kelas 12. Ya, jadi nanti tiap-tiap partikel itu ada kegunaannya. Ya, salah satunya yaitu gamma, yaitu sebagai penyembuhan di taraf radioaktif. Ya, karena sebagai sinar radioaktif. Baik, saya lanjutkan. Oke, berikutnya adalah sinar X. Ya, lambangnya adalah mirip dengan gamma, yaitu X00. Ya, atau kalian dikenalnya dengan nama sinar ronsen, ya, yaitu digunakan untuk melihat bagian organ pada manusia, gitu ya, entah itu bagian otak, ya, bagian kepala, otak dan seterusnya, kemudian bagian tubuh yaitu dada, melihat rongga dada, kemudian paru, jantung, hati, gitu ya, kemudian kaki, ya, mulai dari kaki, betis sampai paha, itu melihat struktur kaki, struktur tulang, sendi, gitu ya. Nah, itu digunakanlah sinar X, ya, atau dikenalnya kalau di kedokteran dengan nama sinar ronsen. Oke. Nah, baik, berikutnya yaitu mengenai notasi atom. Ya, notasi atom kita lambangkan seperti ini, di mana X adalah nama atomnya, kemudian A yang ada di bawah adalah nomor atomnya, yang B adalah nomor massa. Itu ya. Baik, nah saya beri keterangan ya. Dengan syarat B-nya lebih besar dari A, maka A adalah nomor atom. Ya, kemudian B-nya adalah nomor massa. Ya, jadi A adalah nomor atom, B-nya adalah nomor massa. Baik, diingat kembali. Nah, di sini, jadi kan nanti kalau ditanya jumlah proton itu sama dengan banyaknya elektron, sama dengan A itu yang ini maksudnya, ya, sama dengan nomor atom. Jadi kalau nanti ada soal, kemudian ditanya berapa jumlah protonnya, berapa jumlah elektronnya, maka lihatlah nomor atom. Baik. Berikutnya, massa atom, nah, atau dibilangnya nomor massa, yaitu B, angka yang di atas. Ya, baik, nanti ada contohnya.
Kemudian neutron. Nah, kalau ditanya neutron, yaitu selisih yang atas dengan yang bawah. Makanya yang jadi syarat ya B-nya atau ini syaratnya ini nilai B-nya harus lebih besar dari A. Gitu ya. Jadi nanti nggak mungkin ada ya atom yang nilai B-nya itu lebih kecil dari A, nggak mungkin. Ya berarti dia salah. Oke. Nah, inilah kegunaan neutronnya, yaitu angka yang ada di atas dikurangi angka yang ada di bawah. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Ya, jadi nanti nggak akan salah. Oke, baik, saya lanjutkan berikutnya. Nah, sebagai contoh misal, ya bentuknya seperti ini, bisa dilihat ya, Na1123. Nah, penulisan 23 boleh di atas 11 ini, itu di atasnya 11, berarti posisi pojok kiri atas, kalau kalian lihat. Ya, kadang ada yang menulisnya di sebelah kanan sini, itu boleh, nggak ada masalah. Ya, oke, baik. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa yang terjadi? Misal ditanya proton, maka proton sama dengan elektron sama dengan 11. Ya, angka yang paling kecil di bawah. Kemudian, nah kalau ditanya massa atom, maka jawabnya 23. Ya, lihat yang di atasnya. Kemudian, nah jika ditanya neutron, maka selisihnya yang atas dikurangi yang bawah. Ya, dalam hal ini 12. Oke. Baik, berikutnya. Oke, misalnya seperti ini, Kr. Ya, yaitu unsur kripton. Oke. Nah, kita cek. Nah, protonnya atau elektronnya sama dengan 36. Lihat angka yang di bawah. Ya, kemudian massa atomnya 84, angka yang di atas. Kemudian ya neutronnya tentu saja yang atas dikurangi yang bawah. Itu ya, mudah difahami ya. Untuk pertama, jadi siswa kelas 10 sekalian, kalau ada bentuk yang seperti ini, maka perhatikan cara mengerjakannya. Ya. Oke. Baik, berikutnya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai ion positif dan ion negatif. Ya, nah unsur suatu atom, maksud saya, mohon maaf, suatu atom itu bisa menjadi ion positif dan bisa menjadi ion negatif. Ya, kenapa demikian? Karena elektronnya bisa berpindah-pindah. Ya, itulah yang menyebabkan atom nanti bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Oke. Nah, kalau sudah ya, ion positif atau disebutnya dengan nama kation. Ya, yaitu suatu atom yang melepaskan minimal satu buah elektron. Jadi minimal satu saja, maka ionnya akan jadi positif. Ya. Sementara kalau ion negatif namanya adalah anion, yaitu suatu atom yang mengikat minimal satu buah elektron. Jadi perhatikan ya, kalau kation itu atom normal yang melepas satu elektron. Ingat yang bisa lepas hanya elektron ya. Seperti tadi di awal sudah saya jelaskan, elektron itu menempati kulit. Makanya dia bisa berpindah-pindah. Beda dengan proton dan neutron, dia adanya di inti. Nah, di dalam inti ya ada namanya nanti energi ikat inti. Ya, sehingga inti atom itu tidak bisa keluar. Ya, sehingga inti atom tidak bisa keluar. Maka yang bisa keluar hanya elektron. Itu ya, itu alasannya. Baik, jadi kalau kation itu melepaskan elektron minimal satu saja, maka boleh. Ya. Kemudian kalau ion negatif atau anion, dia mengikat. Ya, mengikat satu buah elektron. Oke. Baik.
Berikutnya yaitu contohnya, ya misalkan seperti ini, Na+, ya ditulisnya Na+, ingat dibacanya adalah ion natrium. Ya, jadi kalau gurunya ya bilang atau membaca ion natrium, kalian menulis di bukunya Na+. Oke, paham ya dari sini? Sehingga artinya apa? Maksudnya yaitu atom natrium atau atom Na melepaskan satu elektron. Oke. Oke, yang berikutnya Ca2+. Oke, tulisannya Ca2+. Maka dibacanya adalah ion kalsium. Ya, perhatikan kalau di kimia itu perhatikan cara membacanya ya. Karena kadang ada beberapa guru yang membiasakan ya atau tidak mau siswanya hanya cuma membaca ion Ca2+. Itu tidak boleh. Ya, tulisannya memang Ca2+, tapi secara bacaan harus dibaca ion kalsium. Itu ya, tapi kembali ke guru di sekolah masing-masing. Ya, kalau memang gurunya tidak mempermasalahkan pengucapan Ca2+, ya nggak masalah. Tapi kadang ada guru yang mempermasalahkannya. Ya, tidak boleh mengatakan Ca2+, harus mengatakan ion kalsium. Itu ya. Jadi murid-murid sekalian yang kelas 10 lebih baik mengikuti penjelasan guru yang ada di sekolahnya ya. Jadi mana yang lebih enak disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing ya. Baik. Berikutnya, nah misalnya Cl-nya min. Ya, maka tetap dibaca namanya ion klor. Ya, artinya mengikat satu elektron karena ada minusnya. Oke. Nah, kemudian misalnya S2-, dibacanya ion sulfur. Ya, yaitu atom S atau sulfur mengikat 2 elektron. Oke. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara notasi atom dengan ion suatu atom? Ya, nah, oke. Baik, misalkan bentuknya seperti ini, Na, ya, saya tulis dulu di sini, Na 1123 ada plusnya 1. Oke, biasanya yang sering ditanyakan adalah seperti ini. Nah, ya, berapakah proton, elektron, massa dan neutronnya? Baik, ya. Terlebih dahulu karena Na positif, intinya dia melepaskan satu elektron. Oke, protonnya dia adalah mengikuti yang bawah. Tetap yang bawah, yaitu nomornya 11. Baik, elektronnya berapa? Ya, kan tadi dikatakan proton sama dengan elektron. Ya, betul. Ya, elektronnya memang 11, lihat yang bawah. Cuma perhatikan karena di sini melepas satu elektron, maka di sini 11 minus 1 karena dia melepas. Oke, paham ya? Sehingga hasilnya 10 elektronnya. Itu ya. Nah, berikutnya massa atom yaitu 23. Tetap lihat yang di atas, kemudian neutronnya juga tetap sama, yaitu yang atas dikurangi yang bawah. Oke, jadi yang jadi perbedaan hanya pada jumlah elektron. Oke. Ya, baik. Saya lanjutkan yang kedua, misalkan bentuknya seperti ini. Mn, ya, namanya mangan dalam bahasa Indonesia. Di bahasa internasional juga sama, namanya mangan. Ya, nomornya 25, nomor atomnya. Oke, yang di bawahnya 25, yang di atas 55, kemudian ada 2+. Artinya apa? Nah, sama seperti yang di atas, bisa diperhatikan terlebih dahulu. Ya, dia melepaskan 2 elektron.
melepaskan 2 elektron. Baik. Kemudian protonnya sama dengan nomor yang ada di bawah. Oke, ingat proton tidak pernah jumlahnya berubah. Gitu ya. Nah, baik. Sekarang elektronnya berapa? Nah, elektronnya kan sama dengan proton, 25. Cuma karena dia melepaskan 2, maka 25 dikurangi 2. Ya, sehingga jadilah 23. Oke. Kemudian massa atomnya 55, lihat yang di atasnya tetap. Kemudian neutronnya, ya tentu saja yang atas dikurangi yang bawah. Ya, 55 dikurangi 25. Oke. Berikutnya. Oke, misalnya unsur F, fluor. Nomornya 9, massanya 20. Oke. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Ya, bisa diperhatikan. Ya, karena F ini muatannya minus, perhatikan kalau minus berarti dia mengikat 1 elektron. Ya, protonnya tetap yaitu 9. Nah, elektronnya ya kan sama dengan proton yaitu 9. Oke, karena dia mengikat 1, maka di sini lambangnya plus. Ya, mengikat itu artinya elektronnya bertambah. Kalau melepaskan berarti elektronnya berkurang. Oke. Baik, jadi elektronnya adalah 9 ditambah 1 yaitu 10. Ya, yang lainnya sama, yaitu massa atomnya lihat yang di atas yaitu 20. Kemudian neutronnya yaitu selisih 20 dikurangi 9. Ya, jadinya 11. Oke. Baik, contoh yang keempat. Nah, misalkan ini yaitu atom N yaitu nitrogen, nomornya 7. Oke, mohon maaf. Nomornya 7, massanya 14. Ya, muatannya 3 min. Ionnya 3 min. Oke. Berarti kesimpulannya adalah yang pertama yaitu mengikat 3 elektron. Ya, karena minusnya 3. Gitu ya. Protonnya 7 yaitu sesuai yang ada di sini. Proton. Elektronnya yaitu 7 ditambah 3. Ya. 7 itu dari protonnya. Kemudian 3. Nah, perhatikan. Tadi ada kata mengikat 3 elektron. Berarti 7 ditambah lagi 3. Yaitu 10. Oke. Kalau sudah, masanya berarti 14. Ya, mengikuti di sini, lihat yang di atasnya. Masanya 14. Kemudian neutronnya adalah 14 dikurangi 7 atau selisihnya. Ya, sehingga hasilnya ketemu 7. Oke. Ya, baik untuk siswa-siswi sekalian kelas 10, inilah video pembelajaran yang bisa saya bagikan. Jadi bisa diulang-ulang kembali ya dan bisa dipelajari kembali tahap dasarnya ya, karena di kelas 10 ini kalian mungkin pelajaran kimianya masih baru gitu ya, dan mungkin ada yang masih belum mengerti ya, sehingga belajarnya bisa pelan-pelan sambil diulangi terus menerus ya. Jikalau ada hal yang sulit ya bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya ya. Semoga siswa-siswi sekalian bisa memahami kimia dengan lebih baik lagi ya. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya, sampai ketemu di bab yang lainnya gitu ya. Oke, saya ucapkan selamat siang semuanya dan tetap semangat dalam belajarnya. Terima kasih. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya.
Itu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.